Ahmad bin Isa, ini titik poinnya. Dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka, dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi, selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu, biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Next. Kitab abad kelima, Muntaqilat Talibiyah, karya Abu Ismail Tabatabai yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak ada Ubaid. Kitab abad kelima, Tahdhibul Ansab, karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima, Al-Mazdi, karangan Al-Umari, wafat 490 menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad kelima sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad kelima tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa, karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr, menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad kelima, 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6, As-Sajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah, karya dari Imam Fahru Razi yang wafat 606 Hijriah, menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fahru Razi ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna asal atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti As-Sajarah Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fahru Razi berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salah satu banin merupakan isim adad bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adad merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin, tidak kurang tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini.
Masya Allah, itu adalah penjelasan yang sangat terperinci dan mudah kita pahami ya teman-teman. Bukan hanya sekedar omong doang, tapi ada buktinya berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, bahkan tes DNA ya teman-teman. Mereka ini DNA-nya ini tidak bersambung, tidak sama seperti DNA orang Arab, yang dimana DNA Arab itu adalah J1 ya, yaitu keturunan dari Rasulullah SAW. Kalau DNA-nya Habib Alawi ini ya, Ubaidillah ini bersambung kepada DNA bukan orang Arab, yaitu DNA G ya teman-teman, jadi Yahudi gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman, kita ini berhati-hati ya ketika ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ya. Kalau kita hanya modal husnudon, lalu kemudian mereka ini mengaku cucu Nabi, meminta ini dan itu, wah bahaya kan, repot ya teman-teman. Bisa-bisa oknum Habib tersebut itu meminta istri. Nah maka dari itu ya teman-teman, itu sebagai pelajaran ya bagi kita kaum muslimin. Waspadalah,